Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Sering terjadi ketika seseorang berpuasa, kemudian dia itu bertamu kepada kerabatnya atau kepada teman-temannya atau kepada tetangga-tetangganya. Tak jarang ketika bertamu, orang yang berpuasa itu dihidangkan makanan, disuguhkan makanan-makanan dari makanan ringan sampai ke makanan yang besar. Padahal dia pada saat itu berpuasa. Maka pada kondisi seperti itu, orang yang bertamu itu merasa was-was mau makan. Dia berpuasa, tidak makan, tidak enak kepada tuan rumah yang menyuguhkan makanan itu. Maka bagaimana menghadapi persoalan semacam ini? Dimakan apa ditolak? Nah, untuk menjawab ini saya akan membacakan sebuah keterangan yang saya bacakan ini, yang akan menjawab persoalan jawaban dari itu semua. Babu ma yaquluhu man hadara ta'ama wa huwa sha'imun idza lam yuftir. Bab ucapan yang mesti diucapkan oleh orang yang menghadiri acara makan-makan sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, dia tidak mau memakan makanan itu karena dia berpuasa. Artinya kalau dia tidak mau memakan, apa yang mesti dia katakan? Kalau mau makan ya silakan makan. Kalau itu puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, bukan puasa wajib. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum falyujib. Ketika salah seorang di antara kalian diundang untuk memakan makanan, maka penuhi undangan itu. Sambutlah undangan itu. Menyambut undangan, memenuhi undangan, menghadiri undangan itu hukumnya bagaimana? Kalau undangan walimah nikah hukumnya wajib. Itu pun pada hari pertama, hari kedua sunnah, hari ketiga makruh. Kalau walimah-walimah yang lain itu hukumnya sunnah menghadirinya. Ya, di sini yang menghadiri. Bukan memakan makanannya, menghadiri, hukum menghadiri undangan. Kalau undangan walimah nikah hukumnya wajib pada hari pertama, hari kedua sunnah, hari ketiga makruh. Apalagi hari pertama sudah menghadiri. Kalau walimah yang lain hukum menghadirinya itu hukumnya sunnah. Menghadiri acara makan-makan, baik itu walimah nikah dan yang lain. Ditafsir seperti tadi, kalau walimah nikah hukumnya wajib, walimah yang lain hukumnya sunnah. Fa in kana sha'iman falyusalli. Ketika dia menghadiri undangan makan, ya, ketika dia itu menghadiri undangan makan, sedangkan dia itu berpuasa, maka bagaimana sikapnya? Falyusalli. Maka dia tidak diwajibkan untuk memakan makanan. Akan tetapi apa? Dia dianjurkan untuk mendoakan kepada orang yang mengundang. Ai falyad'u nadban li ahlil manzil. Jadi sunnah mendoakan kepada tuan rumah. Mendoakan kebaikan untuk tuan rumah yang memiliki undangan itu. Baik. Itu kalau dia berpuasa. Jadi kalau dia itu menghadiri undangan apalah, undangan pernikahan, undangan khitan, acara-acara selamatan, kemudian dia berpuasa, ketika disuguhkan makanan, disuruh untuk memakan, apakah dia wajib untuk memakan? Tidak wajib. Hukumnya memakan makanan pada acara walimah-walimah itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu kalau menghadiri, itu pun kalau walimah nikah. Kalau makan makanannya tidak wajib. Kalau dia berpuasa maka disunahkan untuk mendoakan kebaikan untuk tuan rumah. Wa in kana muftiran, kalau dia tidak berpuasa falyat'am, maka hendaklah dia makan. Di sini ada keterangan zahirul amri wujubut tanawul, bahwa perintahnya ini menunjukkan bahwa orang itu wajib memakan.
Wa bihi qala jam'un qala wa alaihi fa aqalluhu luqmah. Jadi begini, dalam hadisnya itu kalau orang itu tidak berpuasa, maka hendaklah dia memakan makanan. Ini kan perintah. Maka zahirnya ini wajib. Zahir hadisnya ini wajib. Dan ini yang dikatakan oleh sekelompok ulama, sehingga minimal-minimalnya dia itu harus memakan sesuap dan tidak wajib untuk menambah. Jadi selebihnya dia tidak wajib untuk menambah. Mau menambah silahkan. Cuman di sini wal jumhur ala istihbabit tanawul. Jumhur ulama itu hanya mensunnahkan untuk memakan makanan, tidak wajib ya. Wa huwa al-asah fala yajibul aklu la fi walimati nikahin wala fi ghairiha. Baik itu walimah nikah ataupun walimah yang lain. Kalau walimah nikah kan menghadirinya hukumnya wajib. Kalau memakan makanannya tidak wajib, hanya sunnah. Pun sama walimah-walimah yang lain itu memakan makanannya hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini yang lebih sahih. Baik. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa hukum memakan makanan walimah ada yang mengatakan wajib. Yang mengatakan wajib ini berarti minimal-minimalnya dia itu harus memakan 1 suap. 2 suap, 3 suap berikutnya tidak wajib. Tidak wajib tapi enak ya. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan hukum memakan makanan itu tidak wajib, akan tetapi sunnah, baik itu walimah nikah ataupun walimah yang selain walimah nikah. Baik, mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari persoalan atau unek-unek yang terjadi di sebagian kalangan masyarakat yang sedang berpuasa ketika menghadiri undangan makan-makan. Baik.